Halo personal, berjumpa kembali di channel saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video public relation, saat ini saya akan sharing yaitu video komunikasi massa. Saksikan video ini sampai selesai. Komunikasi massa berarti Anda berbicara kepada massa. Nah, di sini ya tujuannya mempengaruhi opini publik dengan cara menonjolkan isu dan pandangan yang dianut orang atau kelompok, atau mengubah sikap publik terhadap perusahaan ke arah yang positif. Opini publik muncul saat individu secara kolektif mengetahui adanya dukungan pandangan mereka melalui interaksi personal dan dengan membaca media massa. Nah, sahabat sekalian, memang ada 4 tipe publik di sini ya. Tipe publik ya. Ada yang kategori pertama all issued public. Nah, di sini ya, yang bersikap aktif dan dalam semua isu. Nah, jadi ada massa yang memang aktif ya. Yang kedua ada yang apatik publik ya, tidak aktif terhadap semua isu. Jadi dia nggak peduli kan begitu ya. Nah, yang ketiga ada massa yang kategorinya single isu publik, hanya aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas saja. Misalnya isu politik saja, isu makanan dan sebagainya, isu lingkungan. Nah, ya. Nah, yang keempat ada kelompok publik yang kategorinya hot isu publik. Nah, dia baru aktif setelah isu menjadi perbincangan luas, menjadi viral kan ya. Ini banyak expose di sini. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, oleh karena itu dalam komunikasi dengan massa di sini sahabat sekalian, ada 3 prinsip harus dianut oleh para profesional di sini. Yaitu tonton sampai selesai video ini dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan video untuk pengembangan diri Anda. Penerimaan informasi secara selektif di sini ya. Orang hanya menerima informasi yang sesuai dengan sikap kepercayaan yang sudah dimiliki. Itu prinsip ya. Jadi sudah percaya kebentuk ya opini dia. Jadi penerima informasi selektif ya dalam komunikasi massa. Kedua, ingatannya selektif. Jadi orang hanya mengingat pesan yang sesuai dengan sikap kepercayaan yang sudah dimilikinya. Nah, jadi sudah ya selektif dia. Yang ketiga, prinsipnya adalah persepsi selektif. Dia ya, orang akan menginterpretasi pesan sesuai dengan sikap kepercayaan yang sudah dimiliki. Itulah konsep yang namanya atau prinsip dalam komunikasi massa. Jadi nggak sembarangan juga. Lihat aja kalau lagi kampanye politik gitu ya, wah keren, atau sedang isu beredar, isu-isu yang sensitif seperti politik, agama, waduh itu sahabat sekalian. Jadi hati-hati, harus punya kemampuan komunikasi massa. 5 tahapan penerimaan informasi oleh publik. Nah, tahapan yang harus ketahui di sini ya. Pertama kali ini waktu Anda berkomunikasi dengan publik, ada tahap pengetahuan, membangun suatu pengetahuan latar belakang mengapanya di sini. Jadi tahu ya, pengetahuan dia di sini pas membangun kepercayaan dulu, diterima dulu, baru ada proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, edukasi di sini ya, edukasi ya. Jadi isu yang seperti apa lalu Anda edukasi, perlahan ya, melawan sih dengan baik dan diskusi. Nah, di sini tahap-tahapan penting sekali mengedukasi. Yang kedua, tahapan mempersuasi di sini, membujuk sahabat sekalian ya, mempengaruhi, membujuk. Ya. Di sini ya tahapan membujuk, mempengaruhi. Jadi sudah sepakat. Nah, kita sudah setuju lagi meningkat tahap kesepakatan, mengambil keputusan. Nah, keputusan di sini disepakati bersama publik Anda tadi ya, dalam konferensi sebagainya, baru terakhir. Nah, implementasi. Nah, implementasi sudah sepakat, putuskan implementasi. Jangan kita mau melakukan ini, mau bikin irigasi atau mau bikin program ini, melakukan suntikan untuk kesehatan dan sebagainya kan begitu ya. Oke, sepakat suntikannya nggak sakit kok begitu ya. Sepakat semuanya berputuskan action, implementasi, baru kapan jadwalnya sejadwal ya, implementasi. Nah, setelah waktu implementasi ada nggak penolakan di situ? Nah, yang bahaya kalau ada penolakan lagi sahabat sekalian ya, berarti komunikasi tidak efektif. Nah, baru disebutnya konfirmasi. Nah, putuskan dia berjalan dan evaluasi di sini informasi ya. Jadi sahabat sekalian, tahap-tahapan di dalam namanya komunikasi dengan publik. Tidak bisa semudah itu cepat gitu ya. Ingat siapanya orang pengaruhi, bangun hubungan dan seterusnya. Semoga Anda sukses di dalam komunikasi dengan
publik. Sekarang memahami ya gambaran yang namanya komunikasi dengan publik. Jadi Anda terus belajar dan kita terus menjalankan proses kita, dan kita akan jauh lebih sukses dalam komunikasi dengan publik kita. God bless you.